Pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen Protestan bersama saya, Pendeta Natalia Papasoka Unai Putih. Dalam perjumpaan kita kali ini, mari kita belajar bersama mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk tetap berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Ya, karena itu, renungan saya kali ini diberi judul pribadi yang berjalan di jalan Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mendasari upaya kami untuk mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kami dengan memohon kiranya ibadah ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Pemirsa, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita dengarkan lagu berikut ini. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami tetap rindu mendengarkan suara-Mu untuk menolong kami mengerti jalan-jalan yang harus kami lalui. Karenanya berikan kepada kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan kami ditolong untuk bisa melakukan apa kata firman-Mu. Bersabdalah, kami rindu dan siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Dengarlah 1 Samuel pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-28 yang berbunyi begini. Kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Sub dari daerah pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana, ia memberikan bagian terbaik, sebab Hana lah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara itu, ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuhan." Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu disapi, aku akan mengantarkan dia."
ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana suaminya kepadanya, "Lakukanlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya." Lalu perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapi. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu tambun berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan 1 kantong anggur, lalu mengantarnya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu, aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan seumur hidupnya." Ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Saudara-saudaraku yang diberkati, siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki pergumulan? Setiap orang pasti berhadapan dengan yang namanya tantangan hidup. Seperti apapun kita mencoba untuk mengatakan bahwa kita baik-baik saja, tetap kita tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan bahwa kita menghadapi banyak tantangan kehidupan. Ini pula kisah yang kita baca demikian panjang. Tapi dalam cerita yang panjang ini juga menceritakan kepada kita pengalaman hidup yang begitu pahit, berat, yang dihadapi oleh seorang perempuan bernama Hana. Hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang berjalan di jalan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari tak kala kita membaca bacaan firman Tuhan tadi? Kita mendapati bahwa ternyata Hana benar, ia seolah tidak bisa punya anak. Sebab Alkitab menuliskan bahwa Tuhan telah menutup kandungannya. Dan ia berada dalam situasi yang sangat sulit sekali. Sebab Penina yang adalah merupakan madunya atau gundik suaminya, senantiasa membuat ia merasa sangat menderita. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang Hana. Tetapi menjadi pribadi yang berjalan di jalan Tuhan, kita belajar dari seorang Hana pula. Pertama, dia menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang tahan banting, pribadi yang tetap kuat, pribadi yang tidak lari meninggalkan masalah. Dia tetap memutuskan untuk hidup bersama dengan keluarga. Dan ini yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Pergumulan-pergumulan kita sekali lagi mungkin berat. Tetapi cerita ini memberikan inspirasi bagi kita bagaimana caranya untuk tetap menjadi pribadi yang berjalan di jalan Tuhan adalah kita mencoba tetap kuat menghadapi apapun, menjadi pribadi yang tahan banting. Apalagi yang menarik dari bacaan kita saat ini? Kita belajar juga dari tokoh seorang Hana. Walaupun ia menderita, tetapi ia tetap fokus kepada Tuhan. Dan ini yang kemudian kita dapati dalam cerita yang ada. Benar, Elkana memberikan perhatian terbaik baginya.
Tetapi kekosongan hati yang ia rasa, beban pikiran yang ia rasa, itu pada akhirnya tidak bisa dibeli dengan perhatian seperti apapun. Tetapi cerita yang kita baca memberikan gambaran kepada kita bahwa sekalipun ia susah, sekalipun ia menderita, diperlakukan tidak baik oleh Penina, tapi ia tetap melangkah bersama dengan keluarganya, seisi keluarga. Dan yang pasti bersama juga dengan Penina untuk datang ke rumah Tuhan. Ia tetap membangun seruan yang tetap terfokus hanya kepada Tuhan. Walaupun itu ia tidak menyampaikannya dengan kata-kata yang keluar. Dan sampai pada akhirnya Imam Eli mengira ia mabuk. Tapi kita belajar dari karakter seorang pribadi yang berjalan di jalan Tuhan adalah fokus kepada Tuhan. Dan karena itu, tak kala Imam Eli menegurnya, kita baca tadi. Dia bilang, tidak, saya bukan perempuan mabuk. Tapi saya merasa sangat tertekan. Saya susah. Dan saya membawa semua seruan pengharapan itu kepada Tuhan. Ia berdoa. Ia fokus kepada Tuhan. Ia taruh seluruh pengharapannya, keluh kesahnya kepada Tuhan. Pribadi yang berjalan di jalan Tuhan adalah pribadi yang benar tahan banting. Tapi tahan banting itu karena sesungguhnya seluruh fokus kehidupan adalah kepada Tuhan. Kita juga, pergumulan-pergumulan kita mungkin, dan itu pasti, kita tidak akan tinggal diam membiarkan kehidupan kita selalu susah. Kita akan tetap menunjukkan bahwa kita pribadi yang tahan banting. Tetapi catatan bahwa fokus kepada Tuhan itu menjadi catatan yang benar-benar harus juga menjadi perhatian kita semua. Apa arti semua hal yang coba kita lakukan kalau seluruh pusat kehidupan kita tidak terarah kepada Tuhan? Bacaan ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana berjalan pada jalan Tuhan. Pribadi yang berjalan di jalan Tuhan adalah pribadi yang tahan banting, pribadi yang fokus kepada Tuhan. Dan kita juga belajar. Seorang Hana, dia tidak memiliki anak, tapi dia membangun janji di hadapan Tuhan. Ia bernasar kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan menghadirkan Samuel dalam kehidupan rumah tangganya. Kita tahu, kadangkala harus kita akui bahwa keadaan senang itu bisa saja membuat kita melupakan Tuhan. Keadaan di mana seolah semuanya baik-baik saja, kita merasa kita kuat. Dan karena itu bisa saja apa yang sebelumnya kita ikat dengan Tuhan sebagai tanda pengucapan syukur itu bisa saja dengan mudah kita lupakan. Tapi hari ini kita belajar dari seorang Hana bahwa ia tampil sebagai pribadi yang berjalan di jalan Tuhan dengan cara ia tahu bersyukur, ia tahu berterima kasih, ia tahu untuk tetap ingat janji. Dan ini menjadi caranya untuk menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Padahal bisa saja secara manusiawi ia akan berpikir, kalaupun sekarang Samuel diserahkan, mungkinkah aku bisa mengandung lagi? Sebab bukankah selama ini
sekian tahun aku tidak memiliki anak. Mungkinkah aku bisa memiliki anak lagi? Tapi cerita yang kita baca tadi, kita dengar bahwa pada akhirnya yang dilakukan adalah ia membawa Samuel kepada Tuhan. Sebagai tanda ia bersyukur. Sebagai tanda ia ingat dia punya janji di hadapan Tuhan. Dan pesan ini juga menjadi pesan untuk kita semua. Bagaimana kita memaknai hidup kita? Mungkinkah kita terlalu percaya diri mengatakan bahwa dalam situasi tenang, dalam situasi berkelebihan, dalam situasi di mana segala kelihatan baik-baik saja, itu karena kemampuan kita? Mungkinkah kita telah melupakan bahwa di balik semua hal yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita, kalau Tuhan lepas tangan, kita tidak berdaya. Kalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan kita, tentu kita tahu bagaimana kita menjalani hidup. Dan karena itu, kita belajar hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajari kita. Bahwa tak kala kita menyebut diri pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan, mari kita berjalan di jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu adalah dengan menjadi pribadi yang tahan banting. Kesukaran, kesulitan tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Pribadi yang tetap fokus kepada Tuhan, kita tahu kemana kita melangkah. Kita tahu kemana kita harus berseru. Dan pribadi yang berjalan di jalan Tuhan adalah pribadi yang tetap tahu bersyukur kepada Dia yang memberikan sekian berkat demi berkat dalam kehidupan kita. Banyak hal terjadi sekarang ini. Situasi hidup yang kita jalani sekarang dengan berbagai informasi yang pastinya kita juga tidak luput dari berbagai informasi itu. Perang, dan jangankan perang di luar sana, jangankan kesukaran di luar sana, di Timur Tengah atau di mana saja. Tapi kita tahu di sekeliling kita, bahkan dalam hati kita tidak beda jauh dari seorang Hana. Semua kita punya kekalutan sendiri. Semua kita punya persoalan sendiri. Semua kita punya beban yang sesungguhnya juga akan membuat kita menangis terseduh-seduh tanpa kata apapun. Dan karena itu, mari kita percaya. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, Tuhan akan tetap menolong kita. Sebab ialah Immanuel. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Sebelum doa dan menerima berkat, kita dengarkan sebuah lagu berikut. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku lihat hidupku karena tangan-Mu, ku tak sanggup
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Tuhan kami. Tak kala Engkau tetap mengingatkan kami lagi bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami. Dan karena itu kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Demikian pula ketika kami boleh menghadapi pergumulan-pergumulan seperti apapun, kami minta kemurahan Tuhan tetap meyakinkan kami untuk menjadi pribadi yang berjalan di jalan Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan mengizinkan kami untuk belajar mengenali kehendak Tuhan lewat TVRI Maluku. Dan karena itu Tuhan memberkati kepala stasiun TVRI bersama dengan staf. Tuhan memberkati semua karyawan, karyawati. Tuhan memberkati semua kami. Yang sesungguhnya Tuhan tahu betul bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam semua hal yang kami lakukan. Kami mengaku kami orang berdosa. Kami minta ampun di hadapan Tuhan dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Tetap pimpin langkah kami untuk menjadi pribadi yang berjalan di jalan-jalan-Mu. Dan karena itu, kami mohon daripadamu, nyatakan kuasa pemeliharaan, pertolongan dan penyertaan dalam hidup semua kami, lewat berkat yang berasal daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dengan iman dalam Tuhan Yesus Kristus, dan lawatan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai, memberkati semua kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Kristen kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di acara mimbar agama Kristen berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.